yang semula peraturan presiden menjadi undang-undang. Sedangkan naskah akademik yang sudah saya ketahui dari LKPP itu di dalam undang-undang tersebut, rancangan undang-undang tersebut itu adalah penekanan kepada belanja produk dalam negeri sebanyak 40%, artinya belanja pemerintah titik beratnya di situ minimal 40% belanja produk dalam negerinya, dan pemberdayaan UMKM di situ juga muncul di situ. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Bincang JMSI yang berbahagia. Bersama saya lagi, Nizwar. Siang ini kita kembali kedatangan tamu istimewa yang sudah tidak asing bagi masyarakat di Provinsi Lampung, terutama untuk para rekanan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Mari kita sapa tamu terhormat kita. Assalamualaikum Bapak Slamet Riyadi. Waalaikumsalam. Tadi pun Ya, alhamdulillah sehat terus Pak Slamet. Alhamdulillah. Pemirsa, Pak Slamet tadi baru mengikuti rapat Prolegnas, juga salah satu materinya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dan perlu diketahui beliau adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Lampung. Pak Slamet, langsung saja terkait dengan Prolegnas yang barusan Bapak ikuti tadi, ada perkembangan terbaru apa ini Pak, yang memang patut dipahami dan dimengerti oleh para rekanan kita yang ada di Provinsi Lampung. Silakan. terima kasih Pak Nizwar. DPR RI pada hari ini datang ke Provinsi Lampung dalam rangka sosialisasi program legislasi nasional yang salah satunya adalah rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa pabrik. Insya Allah kalau memang tidak ada hambatan di 2023 ini disahkan menjadi undang-undang. Rancangan ini mempertegas perpres gitu di atasnya. Ya. Dengan munculnya undang-undang ini, itu artinya penguatan dasar hukum. Yang semula peraturan presiden menjadi undang-undang. Sedangkan naskah akademik yang sudah saya ketahui dari LKPP itu di dalam undang-undang tersebut, rancangan undang-undang tersebut itu adalah penekanan kepada belanja produk dalam negeri sebanyak 40%, artinya belanja pemerintah titik beratnya di situ minimal 40% belanja produk dalam negerinya, dan pemberdayaan UMKM di situ juga muncul di situ. Kemudian peningkatan belanja katalog elektronik. Katalog elektronik ini khususnya sekarang ada katalog elektronik lokal. Kenapa katalog elektronik lokal? Yaitu juga untuk peningkatan pemberdayaan UMKM lokal. Kalau kemarin hanya nasional atau regional, ini sudah lokal, artinya penyedia-penyedia yang masuk dalam katalog elektronik lokal itu adalah penyedia UMKM lokal. Mulai skala mikro, kecil, dan Ya, dari perorangan sampai yang berbadan hukum boleh masuk ke katalog elektronik lokal. ya. Pak Slamet, sesuai dengan RUU itu proses pengadaannya tetap ditujukan dengan unsur-unsur yang sama sesuai dengan petunjuk di Perpres. Kalau untuk tender ya tetap masih mungkin nanti penguatannya di petunjuk teknis karena turunan dari undang-undang adalah peraturan pemerintah dan peraturan kepala LKPP. Iya. Saya pikir kalau sistem tender itu sudah cukup baik. Cukup baik ya. Hanya saja itu tadi penekanan itu untuk peningkatan ekonomi lokal, itu belanja tadi katalog elektronik lokal maupun kepada produk dalam negeri yang minimal 40% tadi.
yang akan kita realisasikan di 2023 ini. Ya, artinya itu akan diperkuat melalui undang-undang pengadaan barang dan jasa publik tadi. Iya. Pemirsa, sebelum kita melangkah lebih jauh, seberapa besar proses paket dan anggaran yang disediakan di tahun APBD Provinsi Lampung tahun 2023, ada baiknya kita melihat kilas balik ke belakang. Proses pada tahun 2022 itu seperti apa, Pak? Realisasinya, apakah itu berjalan dengan baik atau seperti apa? Ya, sejauh ini berjalan masih dengan baik. Pada tahun 2022 kami telah menyelesaikan sebanyak tender yang kami tangani adalah sebanyak 440 paket dengan nilai 1,33 triliun. Ya. Jumlah yang fantastis. Ya. Itu mencakup di seluruh OPD sebanyak 24 perangkat daerah. Perangkat daerah ya. Nah, dari jumlah itu realisasi setelah kita memprosesnya, kemudian ada tidak efisiensi, Pak? Efisiensi dengan pemberlakuan sistem yang ini. Ya, efisiensi kan memang tercatat memang secara resmi di sistem itu sebanyak 1,88% atau 25 miliar 500 kurang lebih 25 miliar 580 juta gitu ya. Kemudian dalam proses tender di LPSE ini ada kendala-kendala nggak, Pak, sebenarnya? Misal nih para pelaku UMKM dalam mengakses LPSE ada kendala. Nah, kalau memang iya, kendalanya itu seperti apa sebenarnya, Pak? Iya, pemahaman bukan kendala sudah. Pemahaman dari untuk masuk ke katalog elektronik lokal ini kan mungkin kami juga kurang sosialisasinya karena itu kan harus bersinergi dengan beberapa OPD yang menangani UMKM dan koperasi. Tetapi hanya saja pemahaman. Kalau untuk masuk ke sistem itu sangat mudah karena itu ke LPSE kami dan dalam tempo sejam sudah bisa masuk produknya. Kemungkinan karena mungkin user pemakai program ini lupa password atau itu terjadi ya? Ya, itu yang paling banyak akan kami bantu artinya supaya memudahkan mereka. Kemudian dari tahun 2022 kemarin itu kita mampu menyerap beberapa UMKM gitu. Iya. Dalam semua klasifikasi baik maupun mikro, kecil maupun menengah. Iya. Jadi sampai 2022 kemarin itu jumlah produk yang masuk itu sebanyak 3.338 produk dengan penyedia sebanyak 194 penyedia yang terdiri dari mikro, kecil dan menengah. Seluruhnya produk dalam negeri. Iya, harus begitu. Dan lokal maksudnya penyediaannya dalam negeri dan lokal. Iya. Kalau untuk katalog elektronik lokal dan ada juga namanya toko daring sekarang kan Sibela ini. Nah, Sibela ini kan barang baru. Iya. Ada kendalanya juga tidak? Sibela itu ya sebenarnya sama saja. Sama saja. Tapi kalau dulu itu kita seperti berbelanja dengan kalau boleh saya sebut Tokopedia atau apa. Ini kan pemerintah yang belanja. Jadi kalau dulu sasarannya adalah masyarakat, ini pemerintah langsung diperluas masyarakat dan pemerintah melalui Sibela. Sibela itu belanja-belanja yang relatif kecil kan. Dengan batasan harga juga yang memang tertera di maksimal itu. Sekarang ini dulu 50 juta, ini akan ditingkatkan 200 juta. Realisasinya lumayan besar, Pak. 2022 1,33 triliun. Ya, bukan, itu tender. Itu yang tender. Yang untuk UMKM besar berapa? Yang untuk melalui app purchasing atau katalog elektronik lokal itu untuk Provinsi Lampung sebesar 36 miliar sekian. Melalui Sibela sebesar 12 miliar sekian. Berarti dari dari total APBD itu masih terserap kecil untuk UMKM. Kecil sekali. Kecil. Nah, harapan kita di tahun 2023 ini dengan adanya RUU tadi yang kemudian dipertegas ya kan. Kan sebelumnya kan orang berpikir
kalau kita melakukan kesalahan sanksinya apa. Iya. Nah tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang, Bapak ada menyebutkan perlindungannya. Nah itu seperti apa kan gitu, sehingga ini bisa terserap oleh UMKM juga lebih besar. Gitu. Kalau untuk yang tadi masalah perlindungan hukum ini kan menyangkut prolegnas Ya. undang-undang, rencana undang-undang yang insya pengadaan Allah barang bisa dan jasa. tercover. Ya, itu yang saya Iya. sampaikan, kalau memungkinkan dimasukkan ke salah satu pasal undang-undang Iya. pengadaan barang dan jasa publik. Kemudian kalau yang untuk katalog elektronik, dengan munculnya seandainya ini disahkan, ya artinya sepertinya pemerintah wajib gitu. Kalau kemarin kan belum wajib untuk belanja di katalog elektronik lokal maupun di Sibela. Seandainya tadi undang-undang disahkan, itu sudah tanda kutip wajib. Makanya satu keuntungan dari belanja tersebut adalah tercatat secara elektronik. Tercatat karena itu kan masuk sistem semua. Masuk sistem semua. Jadi pengadaan langsung pun harus tercatat secara elektronik artinya. Kalau kemarin. Jadi jangan khawatir, ini tidak melalui proses yang tidak melalui prosedurnya gitu loh Pak. Ya itulah pembenahan tadi. Pembenahan melalui perubahan dari Perpres ke undang-undang, itu penguatan itu tadi. Ya. Pak Slamet Riyadi, tahun 2023 ini itu APBD Provinsi Lampung diproyeksikan 7,3 triliun ya kalau saya tidak salah ya kan. Nah dari jumlah itu untuk belanja pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 ini seperti apa ini Pak? Nilainya berapa? Kemudian berapa paket yang khusus tadi untuk lelang yang UMKM, ya kan, yang Sibela, yang non tender dan apa? Ya, untuk itu sampai hari ini belum bisa saya sampaikan karena perangkat daerah belum menyelesaikan input di namanya SIRUP Pak, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Insya Allah informasi itu bisa saya sampaikan selambat-lambatnya bulan Maret. Karena artinya di triwulan 1 seluruh perangkat daerah diharapkan sudah menginput pengadaannya ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang namanya SIRUP. Kalau yang 2022 sudah tercatat tadi ya karena memang karena kami akan merekap dari situ, dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan tadi. Yang kita proyeksikan usulan sementara untuk pengadaannya berapa? Ya kalau menurut saya masih tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Kalau untuk angka-angkanya tidak jauh berbeda lah. Tidak, kalau meningkat juga sedikit, masih sedikit kan. gitu ya. Nah, Pak Slamet, kira-kira apa ini yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM tentunya kan kita berharap serapannya kan lebih besar. Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mudah dan bisa mengupdate dan menjadi ya kan penyedia untuk barang dan jasa ini. Kalau untuk mereka mendaftar di Sibela atau di katalog elektronik lokal itu sangat mudah. Sangat mudah, yaitu tadi saya beri waktu 1 jam. Kalau memang ketersediaan dokumennya, kalau dia berupa badan usaha sudah ada dan atau perorangan memang produknya juga sudah pernah ada, ya kita dampingi 1 jam, mereka sudah bisa masuk ke etalase tersebut. Tetapi kembali kepada daya saing. Artinya untuk jualan produk mereka itu dibeli atau tidak itu kan kembali kepada daya saing, karena itu kan pasar itu artinya pada kualitas kan, kualitas barang, kualitas pelayanan dan harga. Jadi tidak dijamin juga kalau dia masuk ke situ pasti ada yang belanja, karena ini kan pasar, hanya saja pasar elektronik kan. Jadi penentu keberhasilan si UMKM itu ya mereka sendiri, artinya kami hanya menyediakan tempat untuk mereka berdagang. Ada tidak Pak program kita untuk mengedukasi, misal bersama Biro Barang dan Jasa bersama Dinas Koperasi dan UMKM itu sinergitas memberikan edukasi kepada pelaku UMKM agar mereka mudah mengakses ini. Sudah ya? Sudah di tahun 2022 kami sudah beberapa kali mengadakan semacam sosialisasi, bimbingan teknis
bersama OPD terkait, ya inilah hasilnya menurut saya sudah cukup menggembirakan. Hanya transaksinya mungkin masih bisa ditingkatkan kembali. Ya. Luar biasa prestasi kita di tahun 2022, 2023 ini apa yang ingin kejar sebenarnya? Ya, saya dalam bekerja juga yang penting tetap bekerja sesuai aturan dan sistem. Kalau untuk target pencapaiannya ya salah satu indikatornya adalah MCP namanya. Iya. MCP KPK kita dari tahun 2000 naik terus ya. Dan penekanannya kalau bisa di tahun ini juga tetap meningkat. Di angka berapa ini? Kalau kemarin ini terakhir 90, sekian, ini kalau bisa minimal 95. Luar biasa pemirsa Bincang JMSI yang berbahagia. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Slamet Riyadi selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Mudah-mudahan Bapak Slamet Riyadi akan terus lancar melaksanakan tugas. Seluruh program pengadaan nanti dari 24 satuan kerja atau perangkat kerja yang ada di Provinsi Lampung, pemerintahan Provinsi Lampung bisa menginput data secepatnya, dan pada triwulan pertama itu sudah bisa direalisasikan, dan kita akan ketemu di lain waktu nanti untuk melihat prosesnya seperti apa. Pak Slamet Riyadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.